Jangan pernah menghargai anak hanya berdasarkan nilai. Maka saya memberikan parenting, saya senang karena apa? Saya terbentuk dari sebuah keluarga. Jadi saya senang bahwa Anda menyekolahkan anak-anak Anda di tempat yang berkualitas. Jadi ini penting. Supaya apa? Anak-anak Anda mencapai potensi yang terbaik, yang terbaik. Jangan ingin mempunyai anak itu yang biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Kalau dia hasilnya di bawah rata-rata sudah kerja kelas, ya sudah terima. Saya pun sama. Dulu di SD Santo Yusuf di bawah rata-rata gitu. Rata-rata yang lain 6,5 gitu. Yo, nu penting naik kelas, nu penting naik kelas gitu. Dan guru-guru Santo Yusuf itu kan kalau membagi rapot suka dramatisasi gitu ya. Membuat anaknya makin tertekan gitu ya. Lalu, Eko, kamu ini harus banyak belajar. Harus tekun ya, rajin. Ibu guru ini tidak tahu bahwa saya itu rajin. Rajin belajar. Ai bodoh mah sudah bawaan orok, udah dari sononya gitu ya. Lalu guru berkata, kamu naik kelas. Wah, senang sekali. Itu sudah hal yang menyenangkan. Walaupun punya merah, saya tetap tersenyum. Dan pulang pasti digampar oleh ayah karena ayah saya tentara gitu ya. Dan apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah menghargai anak hanya berdasarkan nilai. Maka saya memberikan parenting, saya senang karena apa? Saya terbentuk dari sebuah keluarga. Satu, keluarga bertanggung jawab. Ayah ibu saya bertanggung jawab. Tapi kedua, ayah ibu saya pun melukai saya. Jadi ayah ibu punya keinginan yang hebat. Bagus untuk orang tuanya. Tetapi tidak pernah boleh keinginan itu sampai menyetir dan melukai anak-anak. Maka parenting ini saya mencoba untuk memperlihatkan apa sih sisi yang penting dilihat dari sebuah pendidikan. Saya akan share, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mau sambil duduk-duduk, mau sambil minum-minum, mau sambil makan-makan, silahkan. Kalau tidak salah, panitia para guru sudah memberikan makanan kepada Anda melalui WhatsApp gitu ya. Jadi lihat saja di WA, silahkan tinggal dijilat-jilat, kiriman dari Bapak Ibu guru itu. Yang penting Anda tenang dan mendengarkan, mencoba untuk mencerna. Saya sesungguhnya berbicara di depan Anda itu saya agak ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Tadi lewat dinamika kelompok, hampir semua menulis angka 1. Apalagi pertanyaan kedua gitu. Pertanyaan kedua, penting nggak waktu rutinitas bersama anak-anak? Nomor 1 semuanya, nggak ada yang nomor 2. Dan kata saya itu, hebat pisan. Kumaha kenyataan anak gitu ya. Bagaimana kenyataannya? Apakah kita hanya bisa mengatakan penting, tetapi sebetulnya kita tidak pernah memperlihatkan mempunyai waktu untuk anak kita? Nah, ini kan aneh. Lalu tadi, apakah anak-anak tidak dibantu? Pertanyaan nomor 3 gitu ya. Apakah dibiarkan anak-anak melakukan sendiri? Yang penting, nggak apa-apa lah nilai jelek juga. Yang penting kan dia jujur sesuai dengan kemampuan anak ini. 1 semuanya. Saya sih hanya berkata syukur kepada Allah gitu kalau itu terjadi gitu ya. Tapi yang kadang-kadang juga banyak orang tua yang mengambil alih tugas anak. Geus ka dieu ku mamah wae, hese maneh mah, teu bisa-bisa gitu ya. Jadi akhirnya sekolah itu yang makin pintar orang tuanya bukan anaknya, dan anaknya makin senang. Yeay, mama yang ngerjain. Yes gitu. Jadi sebetulnya ibu guru salah tadi. Pertanyaan tadi jangan ditujukan pada orang tua. Tanyakan kepada anak. Pasti keluarnya angka 2 semuanya gitu ya. Benar. Jadi sekarang mari kita lihat dalam parenting ini, saya akan memberikan makalahnya dan Bapak Ibu bisa melihat. Saya berbicara tentang spiritualitas parenting. Apa spiritualitas itu? Spiritual itu semangat. Semangat. Jadi kita harus melihat sesuatu dalam paradigma, dalam kacamata positif.
Jadi sama, pandemi ini kalau dilihat dalam kacamata negatif, susah, berat, penderitaan, maka Anda akan menjalani pandemi ini menjadi sesuatu yang berat banget. Anda hanya tiap hari mengeluh, mengeluh, mengeluh. Tetapi kalau Anda melihat hal positif dari masa pandemi ini, maka Anda akan menjalani kehidupan dengan sukacita. Anda akan melihat bahwa perjalanan kehidupan ini penuh berkat. Memang saya tidak mau mengatakan bahwa saya makin sedih. Kemarin saja ada 5 orang yang dekat dengan saya meninggal dunia. 5 orang. Betapa menyedihkan saya melihat begitu teman yang baik, orang yang sangat rajin, orang yang dekat dengan Tuhan, meninggal dikremasi hanya sendirian, peti mati itu saja. Memang menyedihkan. Tetapi memang ini adalah kenyataan yang harus kita alami, kita jalani. Bukan hanya Anda saja, bukan hanya saya saja. Kita semua, seluruh manusia. Pandemi ini menghantam siapapun tanpa pilih kasih. Maka saya selalu mengatakan, virus COVID boleh kena kepada tubuh kita. Tetapi hati kita, jiwa kita, jangan sampai kena virus. Kalau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita sudah kena virus, ketakutan, kegelisahan yang berlebihan, hancur hidup kita. Dan bukan hanya hidup Anda yang hancur, yang lebih menyedihkan adalah hidup anak-anak Anda. Maka memang kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang makin dekat dengan Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita punya spirit, kita punya roh yang membuat kita tetap semangat, tetap melihat peristiwa demi peristiwa sebagai jalan berkat Tuhan. Nah, sekarang mari kita kontekskan pembicaraan kita kepada pendidikan anak. Jadi di dalam ensiklik Gravissimum Educationis, gereja mengingatkan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Jadi Bapak, Ibu jangan pernah lupa, pendidikan, hubungan anak dengan orang tua tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Saya 25 tahun bekerja di rumah retret Pratista. Anak Santo Yusuf kalau retret di Pratista sewaktu hari-hari biasa sebelum pandemi. Dan saya selalu mendengarkan keluhan anak-anak yang dititipkan. Romo, saya ini dibesarkan oleh kakek nenek. Saya tuh tidak kenal banget, tidak sayang banget dengan ayah ibu. Saya tahu papa mama, tapi saya lebih sayang dengan kakek nenek karena kakek nenek yang membesarkan saya. Apakah saya dosa? Apakah saya salah? Saya tidak terlalu menyayangi ayah ibu saya. Ya. Ini pertanyaan dari seorang anak yang menangis karena apa? Peran ayah ibu dihilangkan dari hidup dia, digantikan oleh kakek neneknya. Sebetulnya dia ingin menyayangi orang tuanya, tetapi tidak ada perasaan itu dalam hatinya. Tidak ada perasaan sayang, tidak ada perasaan ingin dekat, tidak ada perasaan takut kehilangan, tidak. Jadi ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Anda, kalau anak Anda lahir dari rahim Anda, lahir dari hidup perkawinan Anda, berarti apa? Allah itu percaya pada Anda. Maka tunjukkanlah kepercayaan Tuhan dengan kesetiaan mendidik dan menjaga anak-anak. Bukan dititipkan, entah itu kepada mbak, entah itu kepada pembantu, entah itu kepada saudara kita. Dan dikatakan pentingnya pendidikan karena apa? Tujuan pendidikan itu tidak hanya intelektual. Jadi tujuan pendidikan itu adalah apa? Menjadikan anak ini pribadi yang dewasa, yang matang. Jadi pribadi yang dewasa itu bisa terbentuk karena apa? Karena anak ini pernah jatuh, pernah gagal, dan dia bangkit lagi.
Jangan sampai kalau anak ini gagal, jatuh, lalu orang tuanya yang beresin, orang tuanya yang harus yang harus melakukan segala-galanya untuk anak ini. Kapan dewasanya? Kapan berkembangnya? Kalau semuanya tergantung pada orang tuanya. Jangan pernah lupa seorang anak pun latihan berjalan. Kita harus tega. Jatuh anak ini, ya sudah biarkan. Nanti dia bisa bangkit supaya kakinya kuat. Saya ingat ayah saya ngajarin saya bersepeda, itu cuma megangnya paling 1 menit. Dan dia biarkan saya jatuh, gubrak, ayah malah ketawa. Hahaha, labu deui gitu ya. Bukan ayah, aduh anak saya jatuh, kasihan. Anak saya, lalu saya nangis kalau jatuh, ayah malah mukul. Kamu laki-laki nangis, nggak boleh, ayo kuat. Ini. Jadi bentuklah anak Anda menjadi kuat. Jangan mudah putus asa. Dan memang agak sulit di dunia sekarang. Karena apa? Anak-anak kita terlalu banyak diberi fasilitas. Dan orang tua nggak mau ribut gitu ya. Contohnya aja, anak sudah senang pegang HP. Main terus. Lalu orang tuanya nggak tega kalau ngerebut handphone itu. Kamu ini sedang belajar, diam diambil. Lalu pasti anak itu nangis. Oh, ma. Terus kan mamanya juga, aduh iya jadwalnya nonton drama Korea, iya budak gandeng wae. Geus lah berelah handphone. Nu penting dia tenang, saya juga senang. Ini lihat, nggak benar. Yang penting anak tenang dan saya senang. Ini bukan prinsip pendidikan. Maaf para bapak ibu, ini adalah sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan masalah senang dalam pendidikan anak. Dalam pendidikan anak memang kita harus belajar berkorban. Supaya apa? Supaya anak mencapai tingkat kedewasaan. Dan di sini pun akhirnya kita harus sadar bahwa setiap anak itu punya bakat, talenta yang berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Jadi jangan kita punya 3 anak atau 2 anak, tilu-tiluan anak kudu pinter kabeh, tiluan anak kudu ranking hiji, tiluan anak kudu matematika angka 8 gitu ya. Jadi guru 10 eta budak 8. Nggak bener. Gitu ya. Jadi jangan ditargetkan bahwa semua anak harus pintar matematika, harus masuk IPA. Anda tidak menghargai bahwa Allah itu menciptakan unik adanya. Unik. Saya bukan jurusan IPA. Saya tidak jurusan A1, bukan. Saya sosial IPS. Dan saya bangga menjadi anak IPS. Kenapa? Karena itu talenta Tuhan kepada saya. Saya bangga bahwa sampai saya sekolah, sampai saya kuliah pun, saya belum pernah mendapat nilai matematika 9. Syukur kepada Allah. Paling tinggi matematika saya 7. Paling tinggi 7. Itu juga mungkin gurunya waktu koreksi sedang ngantuk. Jadi dikasih 7 gitu ya. Tetapi apa yang saya maksudkan, saya bisa menjadi seorang pastor, saya bahagia, saya tidak pernah merasa minder, saya sukacita, saya bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan saya berbeda dengan adik saya yang pintar. Jadi dalam pendidikan kita harus sadar, anak-anak ini beda-beda. Yang satu diomongin sedikit bisa nurut, yang lain harus dibentak-bentak baru nurut. Ya sudah, itu karakter anak kita. Yang satu nggak perlu diingatkan, udah bisa belajar sendiri. Yang satu tuh sampai bibir mamanya doer, baru belajar. Ya itulah karakter anak kita. Jadi sama kalau Anda punya ikan, makanan ikan itu kan nggak sama semuanya gitu ya. Beda gitu ya. Yang satu ikan mungkin herbivora, yang satu karnivora gitu ya. Yang satu inginnya daging, yang satu inginnya rumput. Ya sudah, sama dalam pendidikan pun. Jangan menyamaratakan. Dan itu yang bisa melakukan seperti itu adalah siapa? Maaf. Orang tua, bukan guru.
Guru itu memberi pendidikan, budak, tarima, bisa tuh bisa, kudu bisa. Gitu ya. Saya ingat sekali tuh guru-guru kalau udah menjelaskan, saya suka kagum kalau melihat guru matematika itu menjelaskan. Wow, lancar banget sampai saya tuh diam, saya tuh memperhatikan. Tapi saya tuh ngerti nanaon gitu ya. Sampai guru ini, ngerti nggak? Lalu saya berkata, tidak, kamu ini bodoh gitu. Masa dijelasin kayak gini nggak ngerti? Langsung saya tuh diem gitu. Teman-teman saya semua ngerti, saya doang yang nggak ngerti. Lalu saya diem. Kok belajar yang baik? Iya Pak gitu. Lalu beberapa hari kemudian dia mengajar lagi. Ngerti nggak? Lalu saya jawab, mengerti gitu. Lalu teman saya ngomong, memang mana ngerti? Entuh, cek saya teh. Daripada kayak dicarekan, cek saya itu gitu. Jadi lihat saudaraku yang terkasih, bahwa apa yang saya mau katakan, orang tua yang bisa mengenal karakter anak sungguh detail. Guru, ya kadang-kadang guru bisa, tetapi karena begitu banyaknya murid yang harus dia hadapin, seringkali bukan tidak peduli, seringkali terlalu banyak item yang harus dia pikirkan. Jadi memang dalam pendidikan, disinilah kita harus bisa melihat bahwa orang tua tidak bisa lepas tangan dari pendidikan anak Anda sendiri. Lalu, maka yang bertanggung jawab jelas, sekarang mari kita lihat bahwa di dalam keluarga, kasih orang tua itu adalah elemen yang paling dasar. Maka kalau kasih itu adalah elemen yang paling dasar, maka orang tua harus bisa berkomunikasi dengan anak. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda masih punya anak kecil, usia sekolahan katakanlah dari dia kelas 3 ke bawah, bahwa anak-anak ini masih butuh bahasa apa? Bahasa tubuh. Dipeluk, disayang, dituntun, dibelai, sangat membutuhkan. Anda mungkin tahu sekali bahwa pendidikan ini tidak pernah bisa digantikan, tidak bisa. Jadi kalau sejak kecil kurang dipeluk, kurang disayang, maka besarnya nanti tumbuhnya menjadi anak yang merindukan, ingin banget dipeluk, disayang. Inilah penyebab kenapa kok begitu banyak anak-anak SMA yang pacarannya kebablasan. Karena kerinduan bahasa kasih dipeluk, disayang, ditimang, dibelai, tidak dia dapatkan sewaktu kecil. Mungkin orang tua berkata, udahlah ges budak deh, jangan naon kudu dikitu-kitu. Mungkin Anda tidak butuh. Tetapi jangan lupa, anak Anda membutuhkan. Pada saat dia begitu pusing dengan pelajaran, nggak bisa apa-apa, dekaplah dari belakang. Dekap dari belakang. Katakan, kamu bingung ya nak ya. Kamu nggak bisa ya nak ya. Jangan disalah-salahkan, kamu tuh memang bodoh, kamu tuh memang tolol gitu. Makanya nggak bisa kayak gini juga nggak bisa. Ini menyakitkan. Ini membuat anak merasa bahwa orang tua bukan unsur pendukung. Orang tua malah justru menjadi unsur penjagal. Orang tua justru mematahkan semangat anak. Kalau demikian, maka sekali lagi, Bapak Ibu, anak itu hanya butuh ditaburi kasih. Nanti baru bisa dituntut. Nanti setelah ditabur. Kalau kita nggak pernah naburin kasih, nggak pernah naburin sayang, nggak pernah menaburi berkat, jangan nuntut anak Anda besok supaya bisa mengasihi orang tuanya. Nggak mungkin. Wong Anda tidak menabur kok. Maaf, di dalam kehidupan tidak ada yang otomatis. Semuanya terbentuk. Syukur kepada Allah kalau saya boleh sharing tentang hidup saya dibesarkan oleh ayah dan ibu yang begitu peduli pada saya. Begitu sayang kepada kami 4 anaknya. Dan rasa sayang itu ditunjukkan dengan mereka mengajar kita, bermain dengan kita, berdoa dengan kita. Saya belajar pun selalu dituntun. Kita kerja sama-sama membereskan rumah. Dan akhirnya setelah saya besar, saya sering sekali nelpon ayah.
Bahkan saya selalu tanya, ayah tuh ingin apa gitu ya. Dia tuh kebetulan sedang senang perkutut, perkututnya hilang, dia takut minta kepada saya. Lalu saya cari perkutut gitu. Jadi uang tabungan saya yang saya tabung ya sudah saya beliin perkutut lah gitu untuk nyenengin ayah. Itu tidak menjadi beban bagi saya. Itu sukacita. Kenapa? Karena dulu ayah menaburkan kebaikan kepada saya. Jadi memang anak itu, masa anak SD adalah masanya untuk ditanam berkat. Bukan ditanam kata-kata kasar, bukan ditanam kata-kata yang menyakitkan anak-anak. Kalau Anda menanamkan kata-kata kasar dan kesakitan, maka maaf, Anda pun nanti akan menuai penderitaan bersama anak Anda. Jadi bahasa yang sekali lagi harus dilemparkan kepada anak-anak adalah bahasa kasih. Nah, sekarang saya ingin melihat suami istri pun seringkali punya masalah. Jadi dalam pendidikan itu seringkali nggak sinkron, nggak sama, karena suami istri bermasalah hubungannya. Ini menyebabkan pendidikan tidak konsisten. Masalah apa yang dihadapin oleh orang tua? Masalah ekonomi, betul. Suami istri yang bekerja, suami istri yang jauh. Suaminya misalnya suaminya berada di luar kota, istrinya ada di Bandung. Jadi tidak ada kehangatan, tidak ada sosok yang lengkap. Mungkin Anda berkata, ya kami kan harus kerja keras. Betul, betul. Saya tidak mengatakan tidak. Bahwa untuk sekolah sekarang, untuk biaya apapun mahal. Maka kita harus bekerja keras. Betul. Anda tetap harus bekerja keras. Anda harus bertanggung jawab. Tapi jangan pernah lupa bahwa anak-anak Anda pun membutuhkan apa? Membutuhkan waktu bersama orang tuanya. Yang kedua, persoalan lain adalah apa? Bisa terjadi karakter pasangan kita berubah. Dulu waktu pacaran, Anda berkata, aduh, pacaran meni bager pisan. Sagala diteangankeun. Saya hayang ieu cariin, saya ingin itu dibeliin, saya mau pergi kemana dianterin gitu ya. Sekarang mah, Pak hayang ieu gitu. Langsung bapak ngomong, neangan we sorangan, kan boga duit, nah gitu ya. Jadi lihat apa yang terjadi, karakter pasangan kita berubah pada saat hidup perkawinan. Betul, sering terjadi. Bahkan sering kali juga suami rendah diri pada saat istri pun bekerja dan istri mendapatkan penghasilan yang lebih daripada dirinya. Ini pun akan mengganggu hubungan suami istri. Hal ketiga yang mengganggu hubungan suami istri adalah apa? Hubungan dengan mertua. Mertua sakit, kita harus bertanggung jawab, atau mertua yang campur tangan, mertua yang tiba-tiba hanya ngebelain anaknya gitu. Ini pun menjadi masalah luar keluarga yang harus dipikirkan. Apalagi kita pun punya saudara kandung, saudara sepupu, ini pun akan, kalau tidak dibicarakan, kalau tidak dibereskan, akan menjadi masalah-masalah yang membuat ruwet hubungan keluarga. Dan Bapak Ibu, saya kebetulan adalah counselor juga, membantu untuk counseling. Tidak pernah ada sebuah perkawinan, yang mulus-mulus saja tanpa masalah. Mungkin dengan mertuanya baik-baik, dengan saudara kandung bermasalah. Mungkin dengan saudara kandung bermasalah, bisnisnya nggak terlalu lancar. Maka di sini pentingnya kita melihat, sadar bahwa perkawinan harus kita lihat sebagai anugerah, bukan musibah. Jadi perkawinan ini adalah jalan Tuhan untuk memberkati kita. Maka kita harus pandai mengelola perkawinan. Dan yang kita hadapi, kalau kita kembali kepada pendidikan, yang kita hadapi, anak kita adalah generasi digital.
Dan anak di generasi digital sekarang sudah ada generasi Y, ada generasi baby boomers. Anak kita masuk kepada generasi Z, gitu ya. Bahkan setelahnya adalah generasi Alpha di 2010 ke atas ini, gitu. Saya memperlihatkan karakteristik dari generasi Z ini. Jadi generasi anak-anak kita adalah generasi yang berkomunikasi dengan dunia maya. Jadi komunikasinya lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat IG. Dan generasi Z adalah generasi yang mahir banget mainin handphone, mainin gadget. Anda pun bisa kalah dengan anak Anda untuk memainkan, cari di Google, cari map ada di mana, anak langsung tahu apakah restoran itu buka atau tidak, mana tempat makan yang punya bintang banyak, anak langsung cepat carinya. Dan anak-anak generasi Z ini adalah anak-anak yang bisa berekspresi apapun di medsos. Jadi anak akan cerita begitu panjang lebar di medsos, entah di Facebook, nulis statusnya, gue anak yang diterlantarkan papa mama. Lalu teman Anda ngelihat Facebooknya anak Anda, langsung kenapa anak kamu? Kenapa anak kamu? Lalu Anda marahin anak Anda gitu ya. Jadi anak-anak seringkali membongkar, dalam tanda petik, membongkar rahasia keluarga melalui media sosial. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak bisa bicara dengan orang tuanya. Karena dia tidak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya. Maka dia share, dia booming, dia keluarkan, dia hantam lewat media sosial supaya orang lain tahu. Dan anak-anak generasi Z ini memang seringkali tidak butuh tanya-tanya. Karena apapun disediakan secara jelas di Google. Semua informasi. Menyedihkannya, anak-anak belum bisa memilah-milah. Mana yang benar, mana yang menyesatkan. Ini yang perlu dituntun. Ini yang perlu diajak komunikasi. Jadi bukan supaya anak-anak, jangan lu nggak boleh pakai itu. Nggak bisa. Di saat Anda melarang, justru anak itu akan makin ingin tahu. Makin ingin melihat. Maka tadi, di awal saya berkata, di dalam kasih itu harus ada komunikasi. Komunikasi, ngobrol, ngomong. Seorang ibu pernah panik karena mengetahui bahwa anaknya SD sudah nonton video porno. Lalu sebelum itu dia mau marah-marah kepada anaknya. Lalu dia telepon dulu kepada saya. Romo, saya mau hajar anak saya. Kenapa? Dia nonton film BF, dia nonton film porno. Terus saya tanya, tar dulu bu, jangan dihajar. Saya tanya, suami ibu pernah nonton BF nggak? Sering Romo. Kalau ibu pernah, ya sudah kata saya. Didiskusikan, dibicarakan. Jangan dimarahin. Ngomong, ngobrol. Jadi bicara, kenapa nak? Gak bagaimana perasaannya? Nah, pada saat ada komunikasi, akhirnya anak bisa diberitahu. Oh, itu tuh belum waktunya. Oh, itu tuh tontonan yang tidak membawa saya kepada kebenaran. Di sini. Jadi anak, sekali lagi, dia bisa membuka apapun, tapi dia belum tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Di sini kehadiran orang tua sungguh penting. Sekali lagi mendampingi, komunikasi, bukan menyalah-nyalahkan. Yang kelima, anak-anak Gen Z adalah anak-anak yang bisa multitasking. Multitasking itu apa? Dia tuh bisa satu ngerjain matematika sambil ngedengerin musik, sambil nonton film. Bisa dia. Jadi anak itu matanya ke film, telinganya ke musik, tangannya ngerjain PR. Bisa dia seperti itu. Jadi anak-anak di generasi Z ini memang sulit sekali fokus. Sulit sekali fokus. Bisa fokus pun paling-paling hanya beberapa detik gitu. Lihat anak-anak tuh. Satu, ya, ada ayam. Itu ayamnya kabur. Ada cacing. Mereka akan cepet kayak gitu. Movingnya cepet. Maka memang perlu dibentuk untuk apa? Untuk menyatukan antara fisik mereka dan pikiran mereka.
Jadi anak itu memang bisa asik bisa fokus pada saat dia senang banget. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya seminar dengan orang tua dan anak, lalu saya tanya kepada anak, saya tanya, kamu kalau main game dibatasin nggak? Enggak. Suka ribut nggak dengan orang tua? Ribut terus gitu ya. Kalau kamu main game dalam sehari bisa berapa jam? Dia mengatakan, ya bisa 3-4 jam. Terus saya tanya, kalau berdoa sehari bisa berapa? Dan dia jujur berkata, sehari paling 5 menit, Pastor. 3-5 menit. Kalau main game berjam-jam itu apakah lama atau tidak? Tidak. Senang. Bosan? Enggak. Kalau berdoa itu 3 menit, 5 menit, bosan nggak? Baru buat tanda salib aja udah capek, Pastor. Dan itu adalah anak aktivis. Aktivis di gereja gitu. Jadi apa yang saya mau katakan, jadi di sini pentingnya apa? Pentingnya menyadarkan anak dan membimbing anak sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tingkat karakternya gitu. Jadi kalau dia multitasking, bisa mengerjakan segala-galanya dalam waktu bersamaan, kita pun harus Harus menyesuaikan dengan mereka. Sini. Gen Z itu cenderung berkomunikasi secara verbal ngomong, tetapi bukan ngomong langsung. Sekali lagi, melalui Melalui verbalnya, melalui tulisan-tulisan. Egosentris, betul, individualis, maka lihat permainan mereka sendirian bisa main melalui gadgetnya gitu ya. Ingat, dunia kita zaman dahulu bisa main bareng dengan anak-anak, itu seringkali tidak terjadi di dalam dunia anak-anak Gen Z. Maka anak-anak Gen Z itu hidup bersosialisasi sangat kurang. Maka kalau ada tamu pun dia tidak akan menyapa siapa tamu itu. Nah, oleh karena itu sekarang mari kita mencoba untuk bersama-sama melihat kalau kita mempunyai anak-anak seperti ini, bagaimana dalam pendidikan, pendampingan. Hal-hal apa saja di dalam pendidikan yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tujuan pendidikan adalah mendewasakan anak. Dan anak itu menjadi dewasa, kita harus sadar begitu banyak aspek pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya intelektual, pinter, tetapi anak pun harus bisa bermoral. Bermoral itu berarti apa? Memperhitungkan hati nuraninya. Jadi kan begitu menyedihkan toh. Ya ini saya saya pernah ngobrol dengan anak-anak di kedokteran, beberapa, tidak semuanya, di fakultas kedokteran. Mereka pinter-pinter, muda-muda udah menjadi dokter koas-koas. Lalu saya tanya, kamu itu kalau menghadapi pasien, lalu pasiennya meninggal, apa perasaan kamu? Apa jawaban mereka? Nggak ada perasaan tuh. Ya sudah, meninggal mah. Berarti kita gagal, selesai. Gitu ya. Jadi memang di dalam pendidikannya mungkin mereka terbentuk untuk apa? Untuk tidak mengalami sedih, untuk tidak mengalami untuk tidak merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Maka dia main begitu hajar-hajar saja. Maaf, kadang-kadang melihat orang itu sebagai mesin gitu ya, mesin. Kasih ini, gagal, ya sudah, buang, selesai gitu. Jadi ini tanpa moral, ini tanpa sebuah rasa kasih, tanpa sebuah hati nurani. Jadi maka ada anak-anak yang pinter banget, tetapi pada saat dia memukul temannya, mengganggu temannya, dia tidak merasa bersalah apapun. Jadi ini moralnya tidak dibentuk. Yang ketiga adalah mentalitas. Mentalitas itu adalah apa? Kemampuan dan daya juang. Saya pernah mengalami beberapa kali bertemu dengan anak-anak yang secara intelektual IQ-nya tinggi, dan akhirnya seorang anak ini merasa bahwa karena dia IQ-nya tinggi dan setiap sekolah dia selalu ranking, tiba-tiba pada saat kuliah dia fail, gagal. Putus asa dia, bunuh diri. Saya menghadapi kasus itu di Australia sewaktu saya pelayanan di sana.
Jadi anak ini melakukan bunuh diri karena apa? Karena sejak kecil dia selalu juara, selalu nomor satu. Dan waktu dia kuliah, ada satu mata kuliah yang membuat dia gagal. Dia malu. Dan akhirnya dia loncat dari apartemennya. Kenapa sampai seperti itu? Mentalitasnya. Jadi dia tidak terbentuk kegigihan, tidak terbentuk pribadinya yang harus siap menerima kegagalan. Maka anak-anak pun boleh gagal, Bu. Nggak apa-apa gagal. Gagal itu adalah bagian dari kehidupan. Biarkan kalau anak Anda gagal, menangis, sudah. Jangan disalah-salahin. Dan jangan dikatakan, kamu nggak boleh gagal. Enggak. Saya ingat juga waktu saya di SD Santo Yusuf, pertandingan 17 Agustus. Ingat banget saya. Belajar pertandingan lari, lalu suruh pakai baju, pakai kancing. Jadi baju itu kan, setelah bajunya dilepasin, tarik pojok sana, kita lari. Lalu pakai baju supaya ngancing, pas ngancingnya. Oh, saya tuh belajar sampai seminggu ngancingin baju pas. Pas sudah lari, pas menang, saya lari duluan, bener duluan. Wah, saya pakai baju, duluan selesai. Tapi apa yang terjadi? Kancingnya nyengsol gitu ya, nyengsol satu, dan akhirnya saya kalah. Dan apa yang terjadi waktu saya kalah? Saya tunduk sedih. Saya iri melihat teman saya yang menang. Tapi saya melihat ibu saya tersenyum. Lalu dia memeluk saya dan berkata, kamu terlalu cepet-cepet ya anaknya. Sampai akhirnya kancing satu kelewatan. Iya Bu, Eko kalah Bu. Nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Nanti ibu kasih hadiah. Ya betul. Pada saat guru tidak ngasih hadiah, ibu ngasih hadiah. Karena saya sudah usaha baik-baik. Ibu ngasih jajan kepada saya. Itu. Jadi biarkan anak itu pada saat jatuh, anak itu pasti sedih. Maka pada saat anak sedih, jangan didedetin. Angkat dia, supaya kembali muncul mentalnya. Kedua, bahwa anak itu harus punya kultur, kebudayaan. Bahwa kita itu bukan orang bule. Kita tuh orang timur yang punya rasa hormat kepada orang tua. Dan yang faktor yang lain adalah religiositas. Jadi anak harus dibimbing hidup keagamaan yang baik dan benar. Beriman, percaya. Beriman dengan sungguh menyayangi Tuhan. Dan seorang anak yang tahu menyayangi Tuhan, dia mau belajar juga untuk mencintai teman-temannya. Jadi iman itu diwujudkan di dalam tindakan kasih. Dan akhirnya anak-anak pun harus terbentuk fisiknya. Jadi jangan senang ya Bapak Ibu kalau Anda itu punya anak lucu gitu. Gendut, lucu. Halo, banyak penyakit itu namanya. Jadi anak itu kalau lari, loncat sana, loncat sini. Bagus. Biarkan anak itu terlalu banyak energinya. Apalagi sekarang pandemi. Anak itu harus dibuat bermain. Rumah kami kecil, Pastor. Ya sudah, suatu saat pada saat sore tidak ada siapa-siapa, bawa ke lapangannya kosong, suruh lari-lari di lapangan. Sana lari sampai capek. Saya di rumah retret pun sama. Kalau saya memberi retret anak-anak, apalagi anak-anak Cicadas, saudara-saudaraku yang sangat energik saya tidak akan langsung ngajar, enggak. Anak-anak saya suruh sampai keringetan dulu, loncat-loncat capek. Setelah itu saya baru ngomong, baru didengarkan oleh mereka. Jadi energi ini harus disalurkan. Maka juga saya ingin memperlihatkan keprihatinan pendidikan saat ini. Jadi pendidikan sekarang itu terlalu menekankan intelek, hasil akhir. Melupakan prosesnya. Jadi pendidikan itu tidak boleh hanya semata-mata untuk mencetak anak jadi pinter, bukan. Harus mencetak anak menjadi dewasa, bertanggung jawab. Ini yang lebih penting.
Karena kepintaran tanpa didampingi oleh tanggung jawab, tanpa didampingi oleh moral dan mentalitas yang benar, maka tidak akan pernah menguntungkan bagi anak itu sendiri. Maka anak-anak pun perlu diasah kepekaannya, nilai-nilai kemanusiaannya, solidaritas dengan teman-temannya. Ini adalah kehidupan. Maka kita harus mengajak anak kita untuk sampai kepada pendidikan yang humanis, humaniora. Apa itu pendidikan yang humanis? Saya jadi ingat moto Jawa Barat itu kan silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Dan waktu saya mendengarkan pemaparan tentang 3 moto ini, orang itu mengatakan asah itu harusnya terakhir. Asih, asuh, asah. Jadi jangan asah duluan gitu. Asih duluan, lalu asuh, baru asah. Karena asah itu kan mengatur, mengasah, mempertajam gitu. Sedang asih itu kasih, asuh itu mendampingi gitu. Maka kalau tiga moto ini kita angkat di dalam dunia pendidikan, pertama-tama seorang ayah dan ibu harus mampu mengasihi, menghargai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, hargai, hormati anak-anak Anda. Jangan menganggap anak Anda itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi kalau Anda menghormati, menghargai anak-anak, tolong jangan membanding-bandingkan anak Anda. Jangan. Itu menyakitkan. Jadi kalau anak Anda hasilnya segini, jangan dibandingkan. Tuh tinggalikeun si eta mah pinter. Nilainya bagus terus. Saya pun terluka oleh ayah karena dibanding-bandingkan gitu. Saya ingat tetangga saya itu memang pinter sekali. Sudah pinter, rajin. Dari jam 5 itu dia sudah bangun pagi, sudah bantu orang tuanya. Saya tuh jam 5 kalau bangun harus dibangunkan oleh ayah. Baru bangun 5:15. Dan ayah juga bangun tuh lihat anak tetangga. Udah pinter, bangun, rajin. Kamu udah bodoh. Malas lagi. Mau jadi apa nanti gede? Itu kata ayah itu selalu kayak gitu ya. Lihat tuh anak tetangga pinter. Bangun. Lalu saya suka kalau bangun dibangun. Lihat anak tetangga pinter, rajin. Saya mau jadi apa nanti gede? Gitu. Setelah saya jadi pastor, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah itu sudah menikah, tinggal masih dengan orang tuanya. Pekerjaannya laki-laki itu hanya main gitar, nyanyi-nyanyi dengan teman-temannya di gang. Lalu saya datang ke rumah, saya berkata, tuh lihat Pak, anak tetangga, gara-gara dia bangun pagi, jadi sudah jadi gede, jadi kayak gitu ya. Coba lihat Eko, bangunnya siang, jadi aja jadi pastor, kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah melukai anak Anda dengan membanding-bandingkan. Anak akan merasa tidak berharga. Dan Bapak Ibu, walaupun guru-guru itu memuji anak-anak Anda, maaf para guru, pujian dari para guru memang bisa membangkitkan anak-anak, tetapi anak-anak akan makin merasa begitu bahagia pada saat ayah dan ibunya bangga pada dia. Itu. Jadi memang para guru itu memuji anak, that's good, bagus. Tetapi bagi anak, pujian dari ayah ibu itu yang mereka cari. Itu yang mereka dambakan. Itu yang mereka harapkan. Jadi anak itu sebetulnya haus untuk menunjukkan, Mah, saya tuh bisa loh, Mah. Mah, saya tuh berhasil, Mah. Ingat, anak di dalam hatinya selalu ingin menyenangkan orang tuanya. Selalu. Tapi pertanyaannya apakah diakui, dihargai enggak oleh orang tuanya? Inilah bentuk kasih dari pendidikan. Yang kedua, asuh. Seorang papa mama, ayah dan ibu harus menjadi sosok Tuhan bagi anak-anak. Dan kalau orang tua itu menjadi sosok Tuhan, orang tua itu harus pandai mencari mutiara dalam diri anak-anak.
Jangan jadi orang tua yang pandai cari kelemahan anak-anak. Tolong. Kita harus bisa melihat bahwa anak kita itu punya mutiara. Oh, dia itu kepandaiannya ini. Oh, dia itu kepandaiannya itu. Oh, yang ini tuh punya talentanya yang ini toh. Nah itu. Sehingga orang tua sadar bahwa nanti anak ini mau mengarah kemana. Jadi jangan pernah lupa Allah itu punya cita-cita, punya rancangan yang baik bagi anak Anda. Melalui apa? Melalui talenta, kemampuan. Passion disebutnya dalam bahasa Inggris itu. Passion, hasrat hati yang ada di dalam anak ini. Dan orang tua harus menolong. Saya tidak menyalahkan kalau orang tua punya pemikiran gitu. Punya pemikiran bahwa anak nanti tuh kalau kerja kamu tuh harus dapat menghasilkan gaji yang banyak ya. Kita tuh supaya jangan dihina oleh orang itu harus punya uang, harus punya harta. Itu pola pikir orang tua. Kemarin juga saya sedih, ada anak yang punya pola pikir, mamanya itu punya pola pikir, kamu tuh kalau kerja kudu teangan duit, cari uang yang banyak-banyak, supaya orang itu menghargai kamu. Sedangkan anak ini, ingin kerjanya apa? Pastor, saya tuh ingin kerjanya berbakti. Berbakti, membuat orang senang. Itu saja sudah bahagia bagi saya. Lihat, mimpi anak-anak itu seringkali sungguh mulia, sungguh indah. Dan kalau orang tua tidak memahami apa yang terjadi, akhirnya hanya bentrok, hanya bertengkar. Tidak kena, tidak klop. Dan yang terakhir adalah asah baru. Jadi anak-anak itu harus didisiplinkan, dibentuk. Jangan dibiarkan. Kalau salah, katakan salah. Gitu. Kalau perlu dihukum, ya dihukum. Sekali lagi, hukuman itu harus realistis. Harus sesuatu yang membuat anak ini menjadi jera. Bukan hukuman yang semata-mata hanya membuat anak ini sakit. Bukan. Jadi tujuan hukuman bukan membuat anak ini sakit. Tujuan hukuman, anak ini membuat jera dan tahu nilai-nilai kehidupan. Supaya dia belajar untuk bertanggung jawab. Ini yang penting dalam hal mengasah ini. Maka sekarang kalau Bapak Ibu kita kontekskan bagaimana mendampingi anak, ini saya dapatkan bahannya terakhir ini dari seorang psikolog waktu kita sama-sama berwebinar. Bagaimana di masa pandemi ini mendampingi anak supaya kita tidak darting tetapi daring gitu ya. Supaya kita tidak dalam pendampingan ini yang secara daring tidak menjadi darah tinggi. Bagaimana? Ada 8 poin yang menurut saya bagus untuk mendampingi anak secara daring ini. Jadi pertama, kenali anak Anda, pola belajar dia. Jadi anak Anda kan ada anak-anak yang auditif, ada anak-anak yang visual, ada anak-anak yang kinetik, gerak, dan ada anak-anak yang taktik. Ada taktik itu, ya nanti saya ke sini, nanti saya akan ke sini. Memang saya tuh sedang mengerjakan ini, karena nanti saya akan ke sini. Itu taktis anak ini. Jadi kalau anak-anak auditif itu berarti mendengarkan. Jadi kalau dia mendengarkan mamanya baca, dia langsung ingat cepat. Ada anak-anak yang visual, audio visual. Jadi pada saat baca dia harus ngomong. Dan ada anak-anak yang video, hanya diem di dalam hati. Jadi pada saat ada anak-anak yang memang video ngeliatin visual, lalu dia bisa masuk, ngikutin pola dia. Jangan, kalau baca itu diomongin keras-keras, nyebut. Memang tipenya bukan seperti itu gitu ya. Jadi tidak setiap anak harus baca itu langsung ngomong nah. Tidak. Ada anak yang audio visual ya betul gitu. Dan kita harus mengenal itu tadi. Orang tua harus kenal mutiara. Lalu kita harus mengerti bahwa anak-anak itu pun harus berkembang secara balancing. Kognitifnya, sosialnya, emosionalnya. Jadi pengetahuannya, intelektualitasnya, hidup bersamanya, dan emosinya. Dan kita pun harus mengenal apa sih sebetulnya kesulitan-kesulitan anak-anak. Jadi jangan kita menganggap
Masa kayak gini aja nggak bisa? Itu bahasa yang tidak mengerti anak-anak. Jadi kita harus mengerti kenapa sih anak ini, oh kamu itu nggak bisa ini ya, nggak bisa. Yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan. Gitu. Jadi mendampingi anak, pertama-tama kita harus mengenal anak. Yang kedua, ini ya tadi dalam apa? Di dalam dinamika tadi dipertanyakan, membangun rutinitas. Jadi anak itu jangan sampai hidupnya itu ngaco. Jam segini kemana, terserah gitu. Enggak, harus dijadwalkan. Bangun jam berapa, mandi, pakaian, belajar, les, musik, tidur, main. Itu satu hari itu harus sudah ada jamnya yang benar. Dibentuk. Ini yang namanya mengasah anak, mendisiplinkan anak. Jadi kalau anak ini tidak didisiplinkan, maka nanti dewasanya pun tidak terbentuk, ngawur. Jadi bingung dia, setelah ini mau ngapain ya? Mau ngapain ya? Kenapa sampai anak bingung mau ngapain? Karena tidak ada jadwalnya. Tidak ada scheduling disebutnya, scheduling waktu. Nah, sekarang pas main. Ya, kamu boleh main. Ini kamu istirahat siang. Ini sekarang kamu latihan. Hobi kamu. Les ya kamu. Itu. Jadi pada saat di scheduling, anak pun akhirnya tahu bahwa hidup itu harus ada rutinitas. Harus ada tertata. Dan untuk belajar, anak-anak memang membutuhkan tempat yang tetap. Ya memang sulitnya apalagi rumah kalau kita kecil gitu ya. Selalu banyak gangguan, entah gangguan dari kakaknya yang juga sedang daring di situ di sebelahnya, kakaknya yang ribut, ngobrol dengan teman-temannya, dia terganggu. Maka sebisa mungkin pada saat anak belajar adalah apa? Mengurangi gangguan-gangguan itu. Jadi buat supaya suasana dia bisa tenang, tidak terganggu oleh apapun. Sehingga anak bisa fokus apa yang sedang dia lakukan. Dan ini yang menuntut sekali sebuah kesabaran, yaitu apa? Hargai proses. Anak itu butuh pelan-pelan gitu, butuh pelan-pelan gitu. Dan ini yang sering kali waktu kecil orang tua saya tidak punya gitu. Ayah saya itu prosesnya main apa? Hajar gitu, pukul, brak meja. Kalau saya nggak bisa itu brak meja. Jadi memang waktu saya kecil belajar dan dihajar itu sudah sama gitu ya. Suasananya penuh penderitaan. Jadi di dalam proses belajar kita harus mengerti bahwa anak Anda sedang berproses, bukan produk. Dan kalau berproses, anak ini boleh salah. Dan Anda selalu siap membantu. Dan Anda sebagai orang tua selalu berobservasi, berpikir, kenapa anak sampai kayak gini? Kenapa anak sampai kehilangan semangat? Kenapa anak sampai ngambek? Kenapa anak sampai marah-marah? Ada apa? Ada apa? Dan kita bisa tahu kalau anak Anda ngobrol. Kapan anak Anda bisa ngobrol? Kalau anak Anda sedang santai, sedang ingin bermain, di situ baru dia mau ngobrol. Tapi kalau dia sedang marah-marah, dia tidak akan ngomong. Yang ada adalah cemberut dan menolak. Yang kelima, butuh feedback positif. Jadi perhatikan, anak itu kan tadi butuh untuk diakui, butuh untuk dihargai. Dia bahagia sekali kalau ayahnya berkata, "Ai, kamu pinter nak, mama sayang, kamu hebat, kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Sini, mama kasih hadiah, pelukan." Ini lihat, ini. Jadi feedback positif. Anak-anak tidak membutuhkan feedback negatif, feedback positif. Feedback positif itu seperti pupuk. Pupuk yang membuat anak ini bisa berkembang jadi anak yang hebat. Keenam, anak-anak selalu dipantau. Jadi kalau anak Anda sedang main gadget,
sedang asik, Anda harus ngelirik, Anda harus ngelihat sedang apa dia, sedang apa dia. Jadi ini memantau. Tapi kalau sampai anak ngomong, nggak boleh tahu. Di sini kita harus ngobrol. Di sini kita harus komunikasi. Dan Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah ngelos. Ngelos itu artinya, udahlah, kamu mau pakai terserah jam berapapun. Nggak bisa. Anak harus diatur. Memang perang, betul. Memang akan menjadi gontok-gontokan, betul. Tetapi setelah terbentuk, anak akan mengerti sendiri. Awal-awal mungkin 2-3 bulan, setengah tahun, 1 tahun mau perang, nggak apa-apa. Tapi makin lama anak akan terbentuk dan akhirnya anak tidak menjadi seorang gadget koholik. Jadi dia akan menjadi anak yang ketergantungan pada gadget. Ini bahaya. Dan yang ketujuh adalah apa? Pada saat anak-anak pendidikan secara virtual, kita perlu mengontak guru. Kita selalu berkomunikasi dengan guru. Ini pentingnya. Kita minta informasi dan kita berikan informasi kepada guru. Anak saya itu kayak gini. Anak ini tuh butuh, rupanya anak ini mungkin tidak semangat dalam membereskan masalah ini. Kenapa? Tolong ibu guru memberikan juga suntikan positif kepada anak ini. Jadi seringkali mungkin mamanya yang ngomong nggak kena, tapi pada saat gurunya yang ngomong kena. Nah itu kan kita harus sadarin gitu ya. Ada efek-efek yang memang seperti itu dalam dunia pendidikan. Mamanya ngomong nggak didengar, tapi pada saat gurunya ngomong didengar. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan merasa tersinggung. Ini memang di dalam dunia pendidikan perlunya sebuah kerjasama. Yang kedelapan, ini yang seringkali tidak gampang, membangun suasana kreatif. Jadi punya waktu untuk bermain dengan anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak itu ingin main sama-sama. Pernah viral, bagus banget saya diperlihatkan ada satu keluarga. Saya ingat sekali keluarga itu dari keluarga Batak karena waktu itu saya dari tebing tinggi. Mereka cuma mainan. Lalu kalau mainan yang kalah dimasukkan ke dalam tepung supaya putih semuanya. Tertawa-tawa gitu ya. Anak itu senang sekali bisa tertawa dengan orang tuanya. Jadi buatlah supaya pada saat bermain itu main bareng-bareng. Kalau ada anak sedang senangnya main PE atau PlayStation, Anda pun harus belajar. Yuk main dengan mama, ajarin mama. Mama juga ingin main. Jadi memang anak ini harus dibarengin. Supaya apa? Akhirnya terkontrol. Kita akhirnya tahu, perkembangan anak kita sudah sampai mana. Bapak Ibu yang terkasih, maaf Anda begitu lelah mendengarkan saya. Saya pun sudah capek dan akhirnya terima kasih banyak saya boleh sharing dengan Anda semua. Semoga apa yang saya bagikan memberikan insight, masukan bagi Anda untuk apa? Semata-mata untuk mendidik anak Anda. Bapak Ibu, anak Anda adalah harta terindah di dalam hidup perkawinan Anda. Anda berani berkorban, Anda berani capek, Anda berani lelah untuk anak Anda. Jangan sampai anak Anda begitu saja menjadi anak yang mudah melupakan dan menghilangkan semua pengorbanan orang tuanya.